Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, usia manusia adalah rahasia, waktu adalah amanah, dan umur adalah perjalanan menuju keabadian. Ada yang wafat di usia muda, ada yang Allah panjangkan umurnya hingga 50, 60, bahkan 70 tahun dan lebih lagi. Namun seiring bertambahnya usia, muncul satu pertanyaan yang begitu dalam. Apalagi yang bisa aku lakukan agar hidup ini penuh keberkahan, agar sisa umur ini menjadi yang terbaik dalam catatan amal di sisi Allah. Di usia 50 tahun, banyak di antara kita mulai merasa rapuh. Badan tidak lagi sekuat dulu, mata tidak seterang ketika muda, dan cita-cita dunia mulai tergeser oleh rasa cemas menghadapi akhirat. Di usia 60 tahun, seorang hamba seolah diberi peringatan keras bahwa waktu pulang sudah dekat, bahwa kesempatan untuk memperbaiki masih ada, namun terbatas waktunya. Namun perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan yang terang, bahkan untuk mereka yang merasa terlambat dalam kebaikan. Karena keberkahan itu bukan hanya soal usia yang panjang, tapi bagaimana setiap detiknya menjadi bermakna, bernilai pahala, dan menjadi sebab ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ada satu amalan yang sangat ringan di lisan, namun besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa amalan ini sebanding dengan membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Betapa besar ganjarannya, namun sedikit sekali yang mengetahuinya, dan lebih sedikit lagi yang rutin mengamalkannya. Namun sebelum kita membahas amalan agung itu, mari kita merenungi dulu apa arti keberkahan dalam usia senja, dan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menekankan pentingnya amal yang berkualitas dibanding sekedar kuantitas. Dan selanjutnya, jika sahabatku merasa pesan ini bermanfaat,
Mohon luangkan waktu untuk menekan tombol like, tombol jempolnya sebagai bentuk dukungan agar dakwah Islam ini terus berlanjut. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali mampir, silahkan menekan tombol subscribe, karena bisa jadi ini akan menjadi ladang pahala abadi dalam menyebarkan ilmu. Dan jika sahabat ada yang sedang memiliki hajat ataupun doa yang belum terwujud, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan ada yang mengaminkan. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi hakikat usia yang terus berkurang, mari kita lihat betapa rahmat Allah itu tak pernah surut, bahkan bagi hambanya yang merasa telat dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu amalan yang begitu agung, yang pahalanya setara dengan membaca Al-Quran 10 kali, dan amalan itu tak lain tak bukan adalah membaca surat Yasin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyara marrat, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantung, dan jantung Al-Quran itu adalah surat Yasin. Barang siapa membaca surat Yasin, maka Allah Ta'ala mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi dari hadis Anas bin Malik. Inilah bentuk kasih sayang Allah ketika kita merasa lemah untuk membaca 30 juz, ketika mata kita mulai kabur dan daya ingat mulai menurun. Allah tetap bukakan jalan agar hambanya bisa meraih pahala besar hanya dengan satu surat, yaitu surat Yasin. Bayangkan membaca satu surat yang rata-rata hanya memakan waktu 10 sampai 15 menit, tetapi Allah memberi pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Bukankah ini kabar gembira, khususnya bagi kita-kita yang telah memasuki usia senja? Bahkan tidak hanya pahala besar, berikut ini adalah keutamaan lain surat Yasin yang menunjukkan betapa agungnya surat ini di dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama, jantungnya Al-Quran. Qalbul Qur'ani Yasin. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa surat ini memiliki posisi istimewa dalam struktur spiritual dan tematik Al-Quran. Yang kedua, sebagai penghapus dosa. Dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang membacanya dengan niat mencari ridho Allah dan negeri akhirat, melainkan diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah meringankan siksa kubur. Barang siapa masuk ke makam dan membaca surat Yasin,
maka Allah meringankan siksa mereka pada hari itu. Yang keempat, dibacakan saat sakaratul maut. Dalam sebuah hadis, iqra'uha ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian. Yang kelima, mati dalam keadaan syahid. Barang siapa membiasakan membaca Yasin setiap malam hingga wafat, maka ia wafat dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas bin Malik. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah mencapai usia 50 atau 60 tahun, ini adalah waktu terbaik untuk memperbanyak amalan yang ringan namun berpahala besar. Mungkin kita tidak lagi kuat berdiri sholat malam semalam suntuk atau mengkhatamkan Quran setiap pekan, namun dengan satu surat ini saja, surat Yasin, Allah buka pintu kebaikan dan ampunan yang begitu luas. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata pensiun dalam beribadah. Allah menilai kualitas dan keikhlasan, bukan jumlah dan umur kita. Jadikan surat Yasin sebagai teman harian kita. Bacalah setelah subuh atau sebelum tidur atau setiap malam Jumat atau kapanpun waktu kita longgar, hadir dalam rutinitas kita. Sahabat yang beriman, mari kita jadikan sisa umur ini sebagai masa yang paling berkah dalam hidup kita. Mulailah hari-hari kita dengan kalamnya, dan khususnya jadikan surat Yasin sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan rohani kita menuju akhir yang baik. Semoga Allah memudahkan lisan kita untuk membacanya, menjadikan hati kita tenang karenanya, dan mengangkat derajat kita melalui kalamnya yang mulia. Jika engkau masih memiliki orang tua yang kini telah lanjut usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun ke atas, maka berikanlah mereka hadiah yang sangat berharga, ilmu yang bisa menguatkan hati dan memudahkan langkah menuju akhir yang baik. Bagikan video ini kepada mereka, bantu mereka memahami bahwa keberkahan hidup tidak ditentukan oleh panjangnya usia, tapi oleh seberapa dekat hati kita dengan Allah dan seberapa ikhlas amal dilakukan. Dan di antara jalan tercepat menuju pahala besar adalah dengan membaca surat Yasin sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan. Mungkin satu video sederhana ini bisa menjadi sebab hidayah, menjadi wasilah amal jariah, dan menjadi pelita bagi mereka dan juga bagi kita saat tidak ada lagi yang menemani kecuali amal kebaikan. Mari menjadi bagian dari kebaikan, sebarkan, bagikan, dan niatkan karena Allah. Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.